dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yofi Widianto. Dan saya Renita Sari Adrian. Kami sekarang berada di galerinya Nyoman Warte. Tepatnya di mana nih? Tepatnya kita berada di New Art Sculpture Park. Dan tempatnya dari masuk aja kita semua sudah terkesima ya Mas Yofi ya? Betul, betul. Dan kami sudah ditunggu oleh Beli Nyoman Warte di salah satu patung favoritnya. Ke dalam ya? Hai, Kabar Beli Nyoman? baik. Selamat datang nih. Iya, datang Pak ya. Nah, kita begitu datang lihat ini nih Mbak Renita. Iya, dari jauh Ini Ini langsung. apa nih Beli Nyoman maksudnya? Ini protes sedikit ya mengenai bangsa kita kan selalu bicara bangsa yang besar, berbudaya besar dan sebagainya. Tapi kok begitu mudahnya kita ini merusak alam kita. Makanya ini saya buat patung yang sebenarnya namanya Durjana. Jadi Durjana itu apa? Pengkhianat gitu ya. Dia ngomongin, ini tangannya megang burung nih. Iya. Mau manggil burung kan megang ya. Iya, betul. Memanggil Seperti burung. Alam nih, lambang alam. Tapi di belakang dia megang pisau. Mukanya manis, depannya, tengahnya itu kayak raksasa gitu Depan lah. belakang beda gitu. Jadi bentuk dari hipokritnya kita ini. Nah kalau yang ini apa Nah artinya? ini kita kan saksikan tuh hampir tiap hari TV nasional kita menyajikan pertunjukan yang sangat-sangat membosankan. Ya, hukum itu seolah-olah dipermainkan. Ya kita lihat DPR kita membuat rancangan hukum antara iya dan enggak, itu faktanya. Kemudian hakim kita banyak masuk bui. Semua para penegak hukum kita itu agak masyarakat kita sekarang ini sulit mempercayainya lagi. Ya, ini lambang yang kita kenal di kejaksaan Oh, itu iya. kan Hukum ya. Dewi itu Timbangan. bawa pedang terus dengan mata tertutup. Rasanya sudah nggak pas lagi di Indonesia ini gitu loh. Sebaiknya udah ganti aja lambangnya itu dengan Dewi Solim ini gitu. Oh, ini bawahnya itu kayak ini. Nah, itu bawahnya kayak buah sabit. Gitu. Ini apa ya? Suatu bentuk keprihatinan kita. Ayo kita ini bisa lihat-lihat yang lain. Oh, Kita iya. ada koleksi yang lain. Oke. Nah, Nyoman, bisa diceritakan kepada kita dan pemirsa bagaimana ceritanya Beli Nyoman yang asal dari Bali dan sampai menetap di Bandung. Pertanyaannya banyak tuh. Terutama kalau boleh-boleh nanya, ngapain kamu tinggal di Bandung, bukannya di Bali gitu ya. Begini, kalau proses kreasi itu, ya yang saya rasakan itu, kita merasa produktif kalau kurang lebih climate-nya kurang lebih seperti saat ini di Bandung ini ya, 22 derajat sekian gitu lah ya. Jadi saya ini nggak tahan panas. Ya. Nah, dalam cuaca seperti itu kita bisa dengan tenang tuh berkreasi gitu. Daya orang macam-macam. Tapi sepakat itu saya. Nah, banyak mungkin orang tinggal di tempat tertentu karena terpaksa, nggak ada pilihan lagi ya. Tapi bisa juga kreatif. Ya, kan seperti kita ketahui seni rupa itu justru berkembang di tengah-tengah kota. Tapi awalnya kan melukis ya. Dulu saya ngelukis, ya kan dulu informasinya nggak ada, taunya cuman lukis, nggak tahu patung modern itu seperti apa, dulu kan begitu. Apalagi terus kontemporer, terakhir kita kan bikin gerakan seni rupa baru sama James Pangkat dan teman-teman tuh kita bergabung, mulai tambah liar di situ kan. Ya ada yang suka, ada
ada yang tidak suka gitu. Nah itu dari situ saya sudah terbiasa menghadapi mau jadi pematung gitu ya. Nanti risikonya kita berani tampil ya pasti akan ada yang suka dan tidak suka. Saya belajar untuk tidak marah, ya. Kan kadang-kadang ada juga emosi gitu ya. Tapi kalau kita pikir orang kita berani tampil, seniman dengan sok-sokan. Banyak perlu kita pameran, namanya juga pamer, itu kan sok itu kita pamer kan. Nah kalau ada orang terus kritik kita, ya wajar-wajar aja gitu loh ya. Mbak Renita atau juga Bli Nyoman harus ada kesiapan sebagai seniman bagaimana menerima artinya entah kritik, entah pujian ataupun reaksi yang bisa jadi setiap kita melakukan pameran ini kan interpretasi bermacam-macam, beragam. Ya, gini, saya kebetulan dulu mengambil skripsi judulnya Identity, ya. Dari situ kita belajar teorinya Freud, teorinya macam-macam banyak ya. Pada akhirnya kita ketahui manusia itu yang kembar identik saja tidak sama. Jadi kalau kita nanti akan menerima pendapat yang berbeda, ya kita harus terima dong. Memang kadang-kadang ya nyelekit juga namanya manusia kan, ya, nggak enak dengan. Tapi kadang-kala begitu kita nanti agak panjang loh, bener juga tuh orang yang ngomong dulu itu gitu. Jadi saya tidak mudah terlalu cepat marah. Seharusnya gitu, seniman itu harus bisa jadi dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Identitas itu harus kita temukan, walaupun kita tahu identitas bukanlah tujuan. Betul. Ya. Tapi identitas itu menyatakan bahwa karya kita itu orisinil. Saya aja kebetulan dulu, gitu ya, nggak punya idola. Nggak punya saya idola. Baik di luar negeri maupun di dalam itu, nggak punya idola. Jadi aku pengen lainnya, orang lewat pada saat itu patung itu kan solid. Yang ditonjolkan solid, vitalitas gitu loh zaman dulu tuh ya. Tiba-tiba patung saya bolong-bolong gini. Semua dia lihat, ini rangka patung atau ini apa? Kadang-kadang nggak bisa ngomong kita. Dan Bli Nyoman pada saat kita masuk tadi ke sini, itu kan sangat adem sekali ya Mas Yofi ya. Dan pohon-pohonnya juga rindang sekali. Itu inspirasinya dari mana? Ya gini, lingkungan saya waktu kecil di kampung dan saya nggak mau tinggal di kampung. Lebih banyak tinggal di bawah-bawah pohon, di ladang-ladang itu. Karena di kampung saya ada aturan pada saat itu, pohon kelapa nggak boleh ditanam di halaman, ya, karena takut kalau kena. Kita kan punya angin yang cukup kencang itu pada bulan Januari. Nah, dia bilang kalau kita nebang, karena kebutuhan kita kan nggak bisa terhindar dari kebutuhan, misalnya kita bikin kursi, bikin bangunan, pasang nebang pohon, itu jelek dia bilang. Tapi kita terpaksa. Nah untuk itu kita harus nanam lagi. Nah kita dalam manusia modern lagi, sekarang ini sudah terpelajar tinggi-tinggi ilmunya. Ngapain nunggu tanam dulu baru nebang gitu loh. Ini juga yang muda-muda nih harus tahu gini. Kita boleh punya nih mimpi, nanti akan bangun gitu ya. Tapi sebelum bangun, kita kan sudah punya bikinlah plan-nya. Di mana akan ada pohon yang tinggi, untuk apa? Untuk ngeblocking yang kumuh-kumuh, untuk nahan angin. Kita tanam duluan. Ya. Akibatnya nanti, sudah bagus pohonnya rimbun, baru Anda panggil banknya datang. Suruh ngepres. Dulu harganya misalnya 1 juta, tiba-tiba bisa 2,5 juta tuh. Karena suasana jadi bagus, saya gitu caranya. Jadi orang wah ini bagus tuh, langsung appraisalnya bikin harga yang menarik. Bawa ke bank, yang tadinya pikiran kita dapat cuma 5 juta, bisa dapat 10 juta tuh pinjaman gitu loh. Nah ini ilmunya. Wah itu ilmunya. Nah paling juga tuh ya. Oke, Kita lihat yuk. Jalan-jalan ya. Oke. Ya. Dipersembahkan oleh
godaan lapar, aman. Haus, apalagi. Tapi kalau godaan gratisan dari AirAsia, pasti susah nahannya. Liburan ke luar negeri sepuasnya dengan kursi gratis AirAsia. Catat jadwalnya dan klik airasia.com. Kabar gembira untuk pria wanita. Kulit manis kini ada ekstraknya. Makin hari sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Ini kisah kulitku dulu. Jerawatku datang melulu. Hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus. Minum Darsi jerawat jadi minggir. Berkat Darsi jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Dipersembahkan oleh Ya ini Mas, Mbak, kita ini memang dari dulu pengennya punya hutan, ya. Hutan, buat taman, ya, menggabungkan antara seni, budaya, alam gitu. Itu selalu begitu. Karena kita pikir begini, kalau kita lihat sekarang di Bandung, ya, apalagi kalau kita dari atas tuh agak selatan sedikit, hampir nggak lihat tuh ada pohon. Iya udah. Dung-dung Nah, sekarang. kita kebetulan dapat tempat nih. Dulu tempatnya nggak begini. Ini tambang kapur. Tambang batu. Batu-batu. Batu dikeruk begitu. Aduh, batunya bagus sekali. Di bawah itu ada air terjun lagi. Berapa luas ini total? Total 3 hektar. 3 hektar. Ya, lebih dikit lah. Nah, kita datang sini, aduh kalau didiamkan batu yang bagus nih habis nih kan. Tapi nggak punya duit tuh pada saat itu. Ya duit dari mana ke seniman. Akhirnya sedikit diplomasi, punya uang sedikit, dikasih kontrak sama si Abah namanya, Abah Eye di sini penguasanya. Karena dia senang juga alam, ngobrol lah kita di sini. Saya cerita bikin nanti kita buat ini, Mbak Reda kan. Nah, begitu jalan 2 tahun, tiba-tiba pada saat itu ekonominya jelek. Bank tidak boleh lagi kasih kredit, gitu. Tapi saya kebetulan punya uang dikit kan. Datanglah si Abah tuh, Man, udah deh dibayar aja, Abah banyak utang. Loh, kita udah kontrak nih, sudah notarial lagi kan. Oh, tapi kasihan, saya kan bukan pembisnis. Kalau pembisnis, waduh untung aku kan. Terus perlunya berapa? Berapa, Bah? Ya segini nih. Oke, udah kasihan, udah bayar ya kan. Notarisnya bingung, Man kamu nih rugi dong. Udah deh. Terus kita tanemin, dan dia senang. Si Abahnya senang lihat, bener nih anak nih gitu kan. Ngomongnya nggak bohong begitu nama. Udah, ini masih punya dia juga kan. Ya, terus dia bilang, Man itu ambil juga lah. Ya uangnya dari mana? Kan baru kemarin, ya cicil aja dipaksa sih. Daripada orang lain kan. Kalau boleh cicil oke lah itu cicil. Nah membangun itu kan nggak banyak orang kan bisa. Dia nggak merasa kehilangan, dia happy lihat sini pohonnya benar gitu ya. Udah terus ini ambil juga. Jadi pelan-pelan. Nah kalau misalnya ini kan ada tempat workshop di bawah. Ada. Nah, lalu kan kita juga Mbak itu ada patung. Itu apa itu kayak buaya apa? Itu Kepalanya ini. itu paus. Oh ikan paus, kepala ikan paus. Ya. Gitu. Jadi kepalanya aja, ekornya ada di seberang sana. Oh oke. Nah kalau misalnya dari ini ya, kita kan awam ya Mbak. Dalam proses pembuatan patung yang sebesar-besar itu perlu berapa waktu sih?
Nyoman? Gini, cara saya kerja, kan ngerjakan patung lama, ya. Kadang-kadang saking lamanya itu ada kebosan, agak malas, manusia kan begitu ya. Nah, cara kita kerja tidak satu patung. Saya kadang-kadang 10 patung, makanya kan kalau lihat kok tahun ini bisa 20 patung gitu ya. Padahal sebenarnya pengerjaannya lama, baru selesainya sekian lama gitu loh. Ini kan kalau kita lihat di seluruh Indonesia kayaknya ada nih karya Nyoman Nuarte di sini kita lihat. Dan bentuknya tuh besar-besar. Itu teknisnya seperti apa? Begini, kebetulan kita dulu mimpi punya patung besar gitu, pengen besar lah gitu ya. Tapi uang nggak punya, atau punya uang terbatas. Jadi untuk menyesuaikan keuangan kita dan keinginan kita, itu bisa dilakukan dengan teknologi. Nah, kita cari-cari bagaimana caranya membesarkan patung ini yang jelimet bentuknya gitu. Nggak ada satu teori pun yang bisa seperti itu pada saat itu. Kita perasa akal. Akhirnya saya menemukan begitu ada AutoCAD keluar di komputer itu, saya belajar apa sih AutoCAD. Aku nyalain komputer juga nggak berani pada saat itu ya. Nah, pas tanya-tanya, oh ini gini-gini, saya bikin teori. Ya, kalau ini bisa nggak itu. Baru mikir anak-anak yang IT kan bisa. Oh bisa tuh Pak, nah, kita kasih Pak. Kemudian kita patenkan sekarang. Itulah pertama kali kita buat patung besar Jales Pepajayamahin Surabaya. Oh iya. Nah, ngerinya apa pada saya itu? Untuk membuktikan itu tentara kan nggak mau teori-teori aja, buktiin katanya gitu kan. Karena ini uang besar. Ditungguin sama jenderal-jenderal sama tentara. Waktu kita nyocokkan begitu. Waduh kalau gagal nih gimana nih aku kan. Nah, waktu kita dadanya Jales Pepa selesai, kaki sudah selesai, sebelum dibawa Surabaya dites dulu di sini. Pakai crane begitu, tiba-tiba ada badai itu. Keras banget, tapi patungnya nggak goyang sama sekali loh. Nah, karena mungkin ergonomik kita bagus ya. Pas kita plek pas sorak mereka. Jadi ini kita kan. Nah, pada saat itu kita sudah mimpi sebenarnya buat patung Garuda itu yang di Bali, GWK. Ya. Tapi gimana nyari duitnya. Nah, dengan pengalaman inilah kita bawa ke Pak Harto. Minta bantuan, Pak, kita buat gini. Ini buktinya kita buat. Nah, kan Pak Harto juga yang ngeresmin, makanya dia yakin. Ya Jales Pepa itu Pak Harto yang resmikan, dia lihat, oh saya udah tahu, gitu. Jadi ngomongnya gampang. Gitu. Nah lantas kelanjutannya kan GWK ya, ini di suatu tempat dan juga patung yang sangat monumental. Semua orang yang ke Bali kita harus ke GWK. Tapi ada memang lahan-lahan yang kelihatannya masih tampak belum rampung gitu. Ya. Nah itu rencananya kapan harus diselesaikan tuh? Menurut rencana, menurut rencana kalau mulus ini, ya terutama kalau saya kan tugasnya masang patung nih. Kalau masang patung ini sangat tergantung sama cuaca. Misalnya begini, Bali itu kan kita biasanya dari Desember ke Januari anginnya keras. Kalau nanti kita baru pasang setengahnya di timur, gitu kan bentuknya begini nanti ini ya, kayak layar jadinya. Nanti dorongannya kan besar sekali gitu, berbahaya sekali gitu loh. Nah, menghitung ini tidak mudah. Karena memasang patung sebesar ini, kalau bikin kapal seperti kapal induk. Iya. Ya kan? Kayak belantara gitulah ya. Ya, ini nomor-nomornya itu setiap modul itu. Dan di atas. Di atas tuh kita nggak punya lantai kerja. Kalau kita masang di gedung misalnya tingkat 200 gitu ya. Tiap lantai kan ada lantai buat kita istirahat, berpijak. Kalau kita begini aja ngeliat curam. Kalau ini nggak, di dalam curam, di luar curam. Itu mengerikannya kerjanya. Ya, tapi ini sudah janji kita, sudah komit, kita harus memberanikan diri. Nah itu, di samping itu ada persoalan besar, alat bantunya yang berupa scaffolding itu mahalnya luar biasa. Terus menyiasatinya? Nah ini agak sedikit kayak Tarsan begitu. Kita bagian-bagian tertentu kita pakai scaffolding. Yang bisa dilakukan dengan cara Tarsan ya kita akan seperti itu gitu ya. Manual. Ya. Seru ya. Nah, Binyoman kembali ke tempat ini. Kan ini selain banyak sekali patung-patung yang indah-indah di sini, saya dengar kan sekarang ini juga sekarang berfungsi sebagai public space juga untuk Nuart ya. Dan ada kegiatan-kegiatan juga. Bisa diceritakan nggak kegiatannya? Ya begini, saya dari dulu bermimpi itu, ini tempat harus dipakai oleh semua orang. Ya, untuk kegiatan yang berkualitas.
Ya. Ada yang sifatnya memang pameran yang serius itu, ya pertunjukan yang serius. Tapi kan ada juga yang untuk anak-anak seperti yang dilakukan kemarin tuh. Anak-anak di sini ada yang main band, ada yang melukis apa, itu juga bagus. Jadi saya harapkan tempat ini menjadi seperti itu, semacam art space yang bisa dilakukan oleh anak-anak siapapun. Sudah cukup gitu. aktif ya Mas Yofi, 1 tahun terakhir ini banyak kegiatannya. Nah, Ada teaternya juga ada, ya? kita bikin teater di atas muat nggak banyak, 100 orang. Jadi misalnya gini, kan banyak mahasiswa atau adik-adik kita pengen tahu kayak apa sih mematung itu. Ya. Terutama saya ingin membakar semangatnya. Kalau kita ngomong kan belum tentu impresif tuh. Ya. Ya, kalau kita lihat video kan main-main video itu Harus praktek. lebih menggetarkan gitu. Sekarang kita ini ya. Kita lihat ke workshop. Ya. Dipersembahkan oleh Godaan lapar aman, haus apalagi. Tapi kalau godaan gratisan dari AirAsia pasti susah nahannya. Liburan ke luar negeri sepuasnya dengan kursi gratis AirAsia. Catat jadwalnya dan klik airasia.com. Bercak dan noda hitam di wajah. Oleskan whitening cream untuk membantu menyamarkan noda hitam dan mencerahkan kulit wajah. Whitening membantu menyamarkan noda hitam dan mencerahkan kulit wajahku. Godaan lapar aman, haus apalagi. Tapi kalau godaan gratisan dari AirAsia pasti susah nahannya. Liburan ke luar negeri sepuasnya dengan kursi gratis AirAsia. Catat jadwalnya dan klik airasia.com. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Makin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari Masti. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin good. Menangkan 2 Mini dan 38 Vespa setiap 2 minggu. Buruan buka tabungan Panin dan ikuti Panin Super Bonanza. Total hadiah 40 Mini dan 765 Vespa. Grand Prize 8 miliar. Panin Bank selalu untuk Anda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terus terang saya terkaget-kaget. Mbak Rin itu pasti terkaget-kaget. Terkesima kita. Luar biasa. Ini teknisnya seperti apa nih, Bli? Bagaimana ini dibawa ke Bali dari kecil ke besar, skalanya seperti apa, dan teknis pemasangannya itu kan cukup rumit nih. Iya. Ya. Jadi gini, kita nih GWK ini kan perjalanannya panjang sekali. Semua kita sudah pikir, gini, misalnya pintu tol tuh tingginya berapa, truk tuh tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian modul-modulnya kita desain sedemikian rupa, waktu pengangkutannya itu tidak akan nabrak seperti trailer kemarin di Jakarta itu. Semua sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Begitu naik di truk tingginya cuma sekian ya. Nah, di Bali nanti kita dibuat begini lagi, disambung-sambung lagi. Ini seperti ya persis pasal ya. Seperti ini mereka hanya mengikuti alur-alur stainless steel itu ya. Itu adalah kita sebut rangka kulit.
Ya. Dan dulu prosesnya itu berapa lama pada saat pengerjaan itu? Yang mananya? Yang di GWK Gini, itu totalnya totalnya nanti selesainya. dari yang sekian lama itu, ini nih harinya tinggal nih. Supaya, Itu dua. supaya kira-kira dapat itu ada. Ya, ini harinya. countdown-nya 245. 245. Hari lagi. Sisanya tuh Ya, Sisanya. karena Kurang. waktu di sininya 245 dan masangnya itu 2 tahun. Masangnya 2 tahun. Ya. Dan sekarang di workshop ini yang bekerja kurang lebih ada sekitar berapa orang? Kita semua tim kita itu dengan di kantor itu 250, nggak banyak. Dulu banyak. Nanti kalau kebanyakan gajinya gimana? Itu. Ya. Jadi teknik kerjanya begini. Mereka yang ngelas-ngelas ini dia tidak perlu belajar seni rupa. Ya. Nah, kita buat ringan kerjaannya dia. Dia hanya mengikuti alur-alur itu dan teknik mengelasnya harus benar. Oke. Gitu. Jadi tukang las aja pokoknya Ya tukang las kita ngambil dari sekarang tuh anak-anak SMK itu. SMK. Nah, jadi kita nyerap mereka latihan. Inilah nanti kalau tamat dia kerja di sini, dialah yang paling rekodnya di mengelas begitu baik panjangnya. Kalau di BLK mungkin kan ngelasnya cuma berapa meter. Kalau ini nih coba ini berapa ton ini. Karena total ini 3.000 ton. 3.000 ton. Nah, tentang patung Wisnu itu sendiri gimana belinya? Gini, di Bali kan sudah ada tuh. Ya. Ya, patung Wisnu dengan dadanya itu kurang lebih 22 meter tuh sudah ada di Bali. Cuma terakhir saya dapat surat supaya dibuat satu lagi. Itu tidak boleh dipindah karena itu berkaitan dengan patung itu sudah menjadi ikon. Ikon ya. Kalau dipindah nanti banyak kecewaan. Ya. Misalnya di bisnis pariwisata juga kan mereka kan sudah jualan 2 tahun yang lalu misalnya. Datang-datang ke sana kemana patungnya kok nggak ada. Gitu loh. Nah ini didiamkan di sana tetap. Kita bikin satu lagi, ini yang gilanya. Jadi besar dan tingginya 22 meter. Nah itu sudah selesai, tinggal nih finishing kepalanya terakhir aja nanti. Ya, itu tinggal badannya sudah ke Bali itu. Beli Nyoman, mungkin ini di penghujung acara kita, harapan untuk seni pahat atau juga dunia patung-matung dan seni rupa Indonesia masa yang akan datang dan generasi muda seperti apa dari seorang Nyoman Nuarte? Harapan kita emang besar ya, cuman kan sekarang begini, seni patung itu terus terang kurang laku. Ya karena nanti pengerjaannya berat, capek dan kecenderungan kan anak-anak sekarang ingin lebih ringan barangkali. Banyak yang begitu. Sehingga studio patung saya dengar-dengar kurang laku. Bahkan pernah cuma 1 orang. Ya. Di ITB itu pernah 1 orang katanya. Ini agak mengecewakan buat saya. Padahal patung yang namanya patung modern itu luar biasa pilihannya. Bahannya apa saja bisa kita pakai ya. Nah ini agak mengecewakan memang perkembangan. Dan sebenarnya demand-nya juga iya, demand-nya besar. ya? Dan sekarang daerah-daerah datang ke saya semua minta ikon, bangunin ikon. Tapi saya tangannya cuma 2 ini. Nah itu, saya kasihkan ke teman-teman yang lain, mereka nggak mau. Nah ini permasalahan, jadi permasalahan. Ya. Jadi kita, makanya saya buat galeri baru itu untuk memperkenalkan seniman-seniman muda kita yang berbakat, pada publik. Dan supaya mereka tertarik yang muda-muda ini ya untuk menekuni. Jadi dunia patung kita jadi semarak gitu. Terima kasih Beli Nyoman atas Sama-sama waktunya. ya. Saya senang sekali nih didatangi oleh tamu-tamu penting ya. Pasti kita akan kembali ya. Benar. Iya, harus. Pemirsa, kalau ke Bandung jangan lupa datang ke sini. Ya, ke yaitu New Art Sculpture Park. Tempatnya Nyoman Nuarte. Menarik sekali dan sangat mengagumkan. Pokoknya nggak rugi datang ke sini. Dan akhirnya Nyoman Nuarte, saya Widianto. Saya Renita Seri Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh